kabar semua ya? Pasti semua sangat diberkati. Amin. Soalnya itu kata-kata yang harus ada di TLW ya. Apa kabar? I am blessed. Amin. Khotbah saya berjudul bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana kalau kita mendengar kata-kata ini? Mungkin kita dapat berkata, sorry saya tidak miskin. Ya, sorry saya kaya kok. Iya, di dalam pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari yang mengubah pola pikir, kita tidak akan mengakui bahwa saya miskin, benar nggak ya? Saya ini orang kaya. Dan saya hidup di hadapan Allah ya. Tetapi ya saya mengambil khotbah Yesus ya di atas bukit, dan paling pertama dia katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Ini kabar baik namanya, amin. Ini kabar sukacita. Begitu banyak orang yang tertindas, begitu banyak orang yang mengalami namanya kemiskinan, kekurangan, stres. Tapi kalau dibawakan kabar baik, maka kabar baik itu akan memerdekakan. Kabar baik itu memerdekakan kita. Kamu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan. Itulah luar biasanya kita yang hidup di dalam Tuhan. Tetapi tidak semua orang menerima kabar baik. Banyak orang suka dengan kabar buruk. Tetapi kita di sini sudah mulai tahu memilah-milah, ini kabar buruk, ini bukan buat saya. Yang ini buat saya terima dengan iman. Puji Tuhan, kenapa? Karena pembaharuan pola pikir. Jadi waktu dulu saya sering mendengar apa artinya orang yang miskin di hadapan Allah. Waktu di gereja lama saya, khotbahnya orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang walaupun miskin, tapi setia ke gereja, setia memberi, setia pelayanan, nanti akan masuk surga yang mempunyai kerajaan Allah. Tetapi setelah kita melihat ke sini, kita merasakan di level itu adalah kebenaran. Tetapi di level sekarang, kita tidak menerima itu sebagai satu kebenaran. Ada yang juga berkata bahwa orang miskin di hadapan Allah adalah orang yang merasa kosong, tidak punya apa-apa, sehingga dia membutuhkan Tuhan, selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber. Tetapi kalau kita yang sudah mempunyai pola pikir yang baru, ini satu identitas yang salah. Kita yang sudah punya pola pikir yang baru, kita punya identitas bahwa saya ini kaya, saya memiliki pikiran Kristus. Bukan orang yang tidak punya apa-apa, yang sehingga saya bergantung Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Tidak, Tuhan memberikan kepada kita otoritas dan kuasa. Itu adalah identitas kita. Jadi apakah sebenarnya yang dimaksud dengan orang yang miskin di hadapan Allah? Saya setelah selesai mengambil judul ini, akhirnya saya berperang di dalam pikiran apa yang dimaksud dengan orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah, menurut sharing saya hari ini, ya mungkin orang punya pewahyuan yang berbeda-beda. Tidak ada salah, tergantung iman dan pewahyuan orang-orang. Tetapi pada pagi hari ini saya mau sharing, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan, yang miskin karena dosa. Tadinya kita kaya, tetapi karena dosa kita menjadi miskin. Orang-orang yang miskin ini, tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memilih, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya untuk supaya orang ini bisa hidup di hadapan Tuhan, berjalan bersama Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Maka orang-orang inilah yang disebut berbahagia karena memiliki kerajaan Allah. Itu bukan dengan kekuatan, bukan dengan upaya. Karena kita dengan upaya tidak bisa menjangkau
namanya kebahagiaan dengan upaya kita ketika kita miskin. Tetapi ketika Allah memandang kita, waktu Allah memandang kita yang miskin, yang tadinya dalam dosa, walaupun kita dalam dosa, Allah memandang secara berbeda bahwa kita adalah orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang mempunyai kerajaan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak mendesain kita untuk hidup miskin. Kita tidak didesain untuk hidup miskin. Allah menaruh segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Allah menaruh talenta-talenta di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa punya kreativitas. Kita didesain untuk hidup kaya raya. Amin. Kita didesain untuk hidup makmur, hidup sejahtera. Bahkan terlebih dari itu, kita didesain untuk terkoneksi dengan kerajaan sorga. Itu sebabnya itu yang dipandangkan Allah. Walaupun Allah melihat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi ketika dia melihat manusia, dia tahu manusia itu didesain dari hatinya. Untuk tidak hidup miskin, gagal, melarat, telanjang. Itu ada di Wahyu, di jemaat surat dari Yohanes untuk jemaat yang di Laodikia. Bahwa kamu merasa diri kamu kaya, ternyata kamu miskin, telanjang dan buta, melarat. Tetapi pada siang hari ini kita bersyukur ada kabar baik yang mengatakan bahwa di hadapan Allah, apabila kita hidup di hadapannya, kita bisa diperkenankan oleh kasih karunia, berjalan dengan Dia, kita memiliki yang namanya kerajaan Allah. Saya ambil ini dari Kejadian 17, ya. Kejadian 17 ayat 1 sampai 7 berkata begini. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lanjutnya, ayat lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Saat itu Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kita melihat Abraham sebenarnya adalah seorang yang berdosa saat itu. Walaupun dia melakukan hal benar, hal suci, hal kudus, tetap saja dia seorang yang berdosa. Benar? Karena belum ada penebusan, belum dilahirkan baru. Di hadapan Tuhan, Abraham ini seorang yang berdosa. Tetapi kasih karunia-Nya memilih Abraham supaya Abraham bisa hidup di hadapannya. Orang berdosa tidak bisa hidup di hadapan Allah. Tetapi Abraham dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kasih karunia-Nya, untuk bisa hidup di hadapannya dan berjalan bersamanya. Kemarin saya jalan pagi bersama Bu Rini, ya, kita berdua ngobrol. Sebenarnya apa sih kebahagiaan dari kita orang-orang yang percaya Tuhan, anak-anak Tuhan, adalah bisa berjalan bersama Tuhan setiap hari dan hidup bersama Dia, mendengar Dia. Itu kebahagiaan kita, itu hidup kekal. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena tidak semua orang bisa hidup berjalan, hidup di hadapan Tuhan. Orang berdosa nggak bisa hidup di hadapan Tuhan. Bisa hidup berjalan dan hidup di hadapan Tuhan. Membutuhkan usaha apapun yang kita lakukan tidak akan bisa. Itu hanya kasih karunia. Dan kita spesial memperoleh kasih karunia ini untuk berjalan, untuk mendengar suaranya setiap saat. Bisa bertanya, bisa dia jawab. Itu suatu hak yang sangat berharga yang diberikan. Saya katakan
tidak masalah dengan nilai duit yang kita dapat. Tetapi kalau kita umpamanya mempunyai satu bisnis dan kita bisa mendengar dia menuntun, mendengar dia mengajar kita, ketika kita ada masalah mendengar dia melatih tangan kita untuk berperang. Itu adalah kebahagiaan kita. Tidak masalah duit yang kita dapat ketika kita membangun sebuah bisnis. Bukan nilai duit yang membuat saya bahagia. Ini saya jalani. Jadi saya ada satu kerjaan sedikit. Nah ketika, dan juga waktu saya masih muda, saya juga dagang. Saya berjalan bersama dia. Dan saya happy. Saya tidak terlalu peduli dengan nilai yang saya dapat. Bahagianya saya berjalan sama dia. Bahagianya dia campur tangan dalam hidup saya. Saya bisa hidup di hadapannya. Itu membuat saya bahagia. Itu inti dari kekristenan sebenarnya. Tetapi kalau kita tidak bisa menghargai ini belum sampai pada kerajaan Allah. Ini baru kita hidup di hadapannya. Kita sudah berbahagia. Apalagi Tuhan katakan, Yesus katakan bahwa kitalah orang-orang yang mempunyai kerajaan Allah. Wow, kita empunya kerajaan Allah. Kita didesain untuk terkoneksi dengan kerajaan, gak semua orang bisa terkoneksi dengan kerajaan Allah. Kita didesain untuk hidup di dalam kerajaan itu. Tidak semua orang bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Dan sangat-sangat disayangkan. Tadinya saya akan berbicara tentang bagaimana Yesus menangani kemiskinan di dunia ini. Tetapi sepanjang waktu saya diingatkan Tuhan tentang apa? Tentang kita terlalu menganggap remeh hal-hal spiritual. Kita terlalu menganggap hal biasa, hal-hal spiritual. Pemberian Allah lewat kematian dan kebangkitan Yesus memberikan kita kerajaannya. Apa yang lebih besar sih di dalam dunia ini? Apa sih yang dicari orang? Pak Dolfi kemarin cerita, banyak sekali orang kaya, duitnya banyak. Tidak ternilai, tidak terbatas. Tetapi kunci dari semua, mereka tidak bahagia. Mereka tidak menjalani kehidupan yang lebih dari kita jalani. Kenapa? Karena hal yang paling besar di dalam dunia ini bukan mamon, bukan duit. Hal yang paling besar dalam hidup kita itu kerajaan Allah. Itu sebabnya saya, maaf ya, saya ini kadang-kadang saya merasa saya bodoh atau apa ya. Saya tidak terlalu pusingin dengan nilai duit dan mungkin saya bisa jadi lebih kaya dan memperkatakan berkat supaya saya tidak terlalu pikirin itu. Tetapi saya lebih memikirkan tentang bagaimana berjalan dengan Tuhan. Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Itu sebabnya saya mencari-cari sekolah Alkitab dari dulu. Karena bagi saya nomor satu itu ini ya. Bagi saya nomor satu hal-hal rohani bukan duit. Saya tahu saya punya penyediaan yang besar sekali. Sumber yang besar sekali yang membackup hidup saya. Tetapi saya untuk mengambilnya pun kadang malas. Karena saya tahu ketika saya butuh nanti saya ambil gampang. Itu yang ada di pikiran saya. Itu bukan pikiran sebenarnya, lebih kepada iman saya. Bahwa saya tidak akan kekurangan satupun yang baik. Kenapa? Karena saya berjalan bersama dia, hidup di hadapannya. Jadi tadi saya lebih Tuhan membawa untuk hidup di hadapannya. Makanya saya katakan kepada Pak Dolfi ya kemarin. Kayaknya khotbah saya akan beralih kepada hidup di hadapannya. Tidak ada semua orang yang memiliki hak istimewa ini untuk berjalan. Terlebih yang saya katakan tadi, orang kaya di dunia ini tidak bisa mengakses kerajaan Allah. Tidak terkoneksi dengan kerajaan Allah. Tetapi kita adalah orang-orang yang terbahagia di dunia ini. Masih sedihkah hidup kita ketika kita menjalani hidup sehari-hari? Susahkah hidup kita menjalani? Kita harus mulai. Yesus katakan begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk mengabarkan kabar baik kepada orang miskin dan memberikan penglihatan kepada orang buta. Yang harus kita punya, kabar baik sudah disampaikan kepada kita.
kepada kita orang miskin yang sekarang sudah menjadi kaya karena Yesus yang kaya itu telah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kabar baik itu sudah disampaikan bahwa kita mempunyai kerajaan Allah. Itu kabar baik. Bagi orang yang tertindas itu kabar baik. Bagi orang yang hidupnya sangat susah dikasih tahu, kamu diberikan kerajaan Allah. Wow, itu berita baik. Tetapi Yesus sambung lagi bahwa untuk memberikan penglihatan kepada mereka yang buta. Bukan penglihatan secara natural, orang buta natural. Kebanyakan orang-orang saat itu adalah orang yang buta karena tidak punya penglihatan rohani. Dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang sudah datang dalam hidup kita. Karena kita adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk hidup di hadapannya. Kita telah diikat dengan darahnya sendiri dalam ikatan perjanjian yang lebih baik dari yang dimiliki Abraham. Abraham bisa berjalan bersama Tuhan, benar? Kita orang-orang supranatural, diciptakan untuk berjalan dalam supranatural, untuk menjalani kehidupan yang supranatural. Jangan terlalu kedagingan, jangan terlalu duniawi. Kita harus mempunyai yang Yesus katakan, memberikan penglihatan kepada mata yang buta. Kita harus mulai mencelikan mata rohani kita untuk melihat, untuk dapat melihat hal-hal di dalam kerajaan Allah. Kadang-kadang ini terlalu biasa buat kita. Berbahagialah kita yang punya kerajaan Allah. Kita orang-orang kerajaan Allah, kerajaan sorga. Tetapi itu terlalu biasa. Sehingga tidak memberi dampak, tidak memberi efek. Coba kita pikirkan lebih dalam. Kita renungkan lebih dalam. Dan kita minta Roh Kudus, bukakan mata rohani saya. Karena saya ketika punya mata rohani yang terbuka, saya kadang-kadang susah untuk membagikan kepada orang lain. Bagaimana untuk melihat apa yang saya lihat, api yang berkobar di dalam saya ketika mata rohani saya terbuka. Melihat kerajaan Allah. Ada apa sih di dalam kerajaan Allah? Ada otoritas. Ada apa sih dalam kerajaan Allah? Ada damai sejahtera, ada sukacita. Ada apa dalam kerajaan Allah? Ketika hidup saya berbeban berat, punya masalah, saya duduk diam dan mulai saya mencari Tuhan. Tuhan katakan, berdiam dirilah dan ketahuilah aku Allah. Ketika saya berdiam diri, saya mengetahui Tuhan adalah Allah saya. Hilang semua beban saya. Kenapa? Karena mata rohani saya mulai melihat. Karena mata kita ini terlalu sibuk dengan memandang, telinga kita juga terlalu sibuk dengan mendengar hal-hal yang bukan dari Allah. Hal-hal yang ada di luar kita. Ketika ada seseorang ada masalah, Tuhan katakan apa yang harus kita lakukan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Apakah itu yang kita lakukan? Ketika ada masalah kita sibuk telepon sana. Aduh, ini masalahnya gini. Ya kan, benar. Telepon Pak Dolfi lah paling gampang. Atau Bu Nini ya paling gampang. Ya kan, ada masalah. Biar Pak Dolfi dan Bu Nini yang cari Tuhan. Haleluya. Ya, karena kerajaan Allah adalah jawaban bagi kita semua. Untuk setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan katakan bahwa, Yesus katakan bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam kamu. Jadi kalau kerajaan Allah itu ada di dalam kita, di antara kita, kerajaan Allah tidak jauh-jauh, kita cari hidup di dalam kita, di antara kita. Apalagi yang harus kita sedihkan, apalagi yang membebani menjadi masalah kita. Tetapi selama ini mata rohani kita terlalu tertutup untuk bisa melihat apa yang Tuhan sediakan di dalam kerajaannya. Bahkan dunia ini, walaupun dunia ini sudah jatuh dalam dosa, benar? Tetapi dunia ini didesain Allah untuk menyediakan semua kebutuhan kita. Didesain secara supranatural
untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan sebenarnya yang kita butuhkan gak banyak-banyak. Makan dulu 3 kali sehari, sekarang makan jadi 2 kali sehari karena intermittent. Makan banyak ternyata tidak sehat. Tetapi sekarang kita hanya butuh kadang ada yang butuh 1 kali makan, ada yang cuma butuh 2 kali makan, sedikit lagi, ya kan? Apa sih yang kita butuhkan untuk hidup dalam dunia ini? Baju, kita aja yang meribetkan. Kalau kita sedia 7 baju aja dan kita gonta-ganti baju itu no problem sebenarnya, nggak ada masalah. Ya, Tuhan bilang jangan khawatir tentang apapun juga yang kau makan, minum, pakai. Jangan khawatir, Bapamu tahu untuk menyediakannya. Karena hidup ini lebih penting daripada makanan. Tubuh ini lebih penting dari pakaian. Nah, kenapa Yesus harus mengatakan begitu? Khotbah begitu. Karena ternyata kalau seseorang yang tidak mengenal Tuhan, ya saya ingat juga kehidupan saya dulu di satu tempat ya yang terpencil. Ya saya melihat mama saya itu punya anak 8. Dia pakai pembantu 2 atau 3. Kerjanya apa? Untuk masak. Jadi kita mempunyai pola pikir bahwa hidup itu untuk makan. Makan dan makan. Oh, kita di sana terkenal. Pagi-pagi udah jam 6 kalau bisa atau jam 7 sudah teh manis dan teman-temannya. Mau pisang goreng dan lain-lain. Jam 10 sarapan. Ya. Aduh, apalagi kalau ada sagu, mama saya suka sagu ya. Dia siapin sagu, ikan bakar dan lain-lain. Jam 10. Jam 12 makan siang. Jam 3 sudah ada lagi teh manis. Malam jam 7 makan lagi. Dan kalau lagi musim duren jam 8 kita ngidar cari duren ya atau apa. Jadi hidup itu untuk makan, fokusnya makan. Kita kakak adik berdelapan. Jadi itu dapur harus ngebul terus. Ya. Jadi makanya Tuhan katakan bahwa hidup itu lebih penting daripada fokus, bukan urusan makan hidup itu. Lebih dari sekedar makan. Hidup itu bukan urus makan. Kamu puasa 1 hari lebih bagus, lebih sehat. Haleluya. Sehari sekali makan juga sehat untuk sekarang. Saya nggak tahu dunia berputar bagaimana sehingga pola pikir jadi berputar ya. Seperti itu, makan banyak malah jadi nggak sehat ya sekarang. Karena orang-orang lebih mementingkan hal-hal jasmani, sebenarnya kehidupan itu lebih penting daripada hanya fokus makan minum. Jadi banyak orang miskin, orang kekurangan dan berhutang. Kenapa? Karena dia takut tentang perkara yang kecil ini. Yang makan minum sehingga mata mereka, pikiran mereka hanya difokuskan pada hal-hal ini. Padahal Tuhan berkatakan, kamu punya kerajaan. Kerajaan sorga. Bukan punya kerajaan Inggris aja udah wow. Ya, sampai Pak Dolphy bilang gini, ya Ratu Elizabeth umurnya panjang. Soalnya hidupnya senang, hartanya banyak. Susah ninggalin hartanya, sehingga tidak mau pulang katanya. Punya kerajaan Inggris aja udah senang. Kita punya kerajaan sorga tetapi kita tidak happy. Saya melihat banyak sekali orang yang punya kerajaan sorga tapi hidupnya tidak happy. Mengapa? Karena matanya buta, tidak bisa melihat hal-hal rohani. Saya katakan bahkan dunia ini diciptakan didesain untuk memenuhi kebutuhan kita. Saya nggak perlu baca ayat ya, karena 30 menit saya kalau baca ayat, simpan ayatnya. Simpan ayatnya. Jadi ketika ada kelaparan yang terjadi di Filistin, maka Ishak pada saat itu mulai menabur. Walaupun kita tahu kenapa terjadi kelaparan, itu pasti karena musim kemarau. Tidak mungkin untuk menabur saat itu. Karena tidak mungkin akan ada tuaian, ada hasil. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Ishak. Dikatakan bahwa pada tahun itu juga Ishak menabur. Dan ayat selanjutnya berkata bahwa orang itu menjadi tambah kaya dan kian lama kian kaya.
bumi bisa menghasilkan hal-hal supranatural. Karena kita memang didesain untuk hidup supranatural. Amin. Jadi kita nggak harusnya susah dalam hidup ini. Karena kita tidak didesain untuk hidup susah. Amin. Katakan miskin, susah, melarat bukan identitas saya. Bisa katakan kekurangan bukan identitas saya. Amin. Menjadi kaya itu identitas saya. Memiliki kerajaan itu identitas saya. Kalau orang Manado bilang jadi ratu dengan anak. Udah punya kerajaan jadi ratu ya kamu. Gak apa-apa. Dunia bisa berkata apa-apa sepertinya kebodohan. Tetapi saya sudah berjalan di dalam kerajaannya. Dan saya tidak pernah kekurangan satu pun yang baik ketika saya berjalan di dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi di sini tidak ada orang miskin. Amin. Di sini tidak ada orang yang kekurangan. Amin. Di sini tidak ada orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu adalah orang-orang yang selalu berpikir segala sesuatu kurang dan kurang dan kurang. Dia tidak bisa keluar dari pikiran ini dan akhirnya yang dia lakukan mencari jalan pintas. Ya, menyelesaikan dengan cara pintas. Tidak mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dulu. Tuhan bilang dalam segala sesuatu cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Sesuatu akan datang. Pernahkah engkau memberikan waktu sedikit saja untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Ketika engkau memberikan waktu sedikit saja untuk mencari kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya, terobosan itu luar biasa. Sedikit saja. Apalagi kalau fokusmu tidak lagi pada makanan dan minuman yang hal-hal yang akan binasa, tapi fokusnya untuk mencari kebenaran. Kamu akan hidup berbahagia. Yesus melihat ya orang-orang adalah orang-orang yang bahagia. Itu di hadapan mata Allah. Allah melihat kita adalah orang-orang yang bahagia. Orang yang bahagia yang hidupnya tidak bahagia. Enggak ya. Amin. Saya melihat orang TLW mulai saat ini adalah orang-orang yang bahagia. Saya melihat orang-orang TLW hidupnya sumbernya memang Tuhan. Allah yang memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Waktu Tuhan panggil Abraham, Tuhan bilang gini, Abraham, aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Pada saat ini mau gak kita kalau dipanggil? Mike, aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Itu kata Tuhan kepada Abraham. Kalau Tuhan berfirman, pagi hari ini Tuhan mau panggil namamu satu persatu. Aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau dia sudah ngomong seperti ini, aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Apakah kita akan kekurangan hal-hal baik? Apakah hidup untuk kita jalani ini terlalu susah? Kita tidak akan mengalami yang namanya kesusahan. Amin. Baru dia ngomong, aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Segala sesuatu, pasti bumi ini bergoncang, bergetar. Apa yang kita butuhkan datang, keluar. Amin. Waktu dia ngomong begitu, aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan dia katakan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara, saya katakan tadi Abraham ini adalah orang yang miskin, tidak layak. Tetapi kasih karunia dia dilayakkan untuk hidup di hadapan Allah karena kasih karunia. Tetapi Tuhan katakan apa? Hidup tidak bercela. Nah, saya bingung kalau ada orang-orang Kristen yang mendapat pengajaran grace, mendapat pengajaran kasih karunia dan katakan ini adalah kesempatan berbuat dosa. Berarti saya bisa berbuat dosa karena pengajaran grace ini. Saya bingung itu pemikiran apa? Itu bukan pemikiran kerajaan Allah. Karena sama Abraham aja Allah katakan hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Allah mau melihat supaya apa? Supaya hal-hal yang di dalam kerajaan Allah, kuasa kerajaan Allah itu terjadi di dalam kehidupan Abraham. Itu sebabnya Tuhan mengirim hukum Taurat supaya apa? Untuk membatasi kehidupan yang tidak bercela.
Supaya orang Israel ini bisa hidup tidak bercela. Supaya apa? Kuasa-kuasa kerajaan Allah bisa dinyatakan di dalam bangsa ini. Saya katakan tadi kita ini orang-orang ilahi, ya. Tapi kalau kita hidup dengan bebas berbuat dosa, ini bertentangan. Engkau bukan orang ilahi lagi. Bukan anak Allah, bukan orang yang memiliki benih Allah, benih ilahi. Hal-hal supranatural, hidup kita supranatural. Kok suka sama dosa? Saya bingung. Orang yang mengatakan berarti kita bebas berbuat dosa, mendapat izin untuk berbuat dosa, itu pikirannya cuma itu, ke sana. Saya tidak pernah waktu menerima pengajaran Grace dan saya berpikir bahwa saya bebas berbuat dosa. Justru saya tambah hormat, takut, kagum, terpesona dengan Allah, dengan kasih-Nya yang mau memberikan segala sesuatu kepada saya gratis walaupun saya tidak layak. Kok pikiran apa yang nongol ya? Bahwa itu izin untuk berbuat dosa. Saya yakin tidak ada di sini, ya. Tidak ada orang yang bebas berbuat dosa di sini. Tetapi mulai sekarang ada orang yang hidup dalam kekudusan. Supaya apa? Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah mengalir di dalam kita. Mengalir di dalam TLW, keluarga TLW. Pekerjaan Allah termasuk kemakmuran. Amin. Termasuk engkau menjadi kaya, itu pekerjaan Allah. Amin. Kita bisa hidup dengan mujizat. Sorga bisa menyediakan mujizat. Tetapi sorga juga bisa menyediakan lebih dari mujizat. Sorga bisa menyediakan kemakmuran untuk kita hidup. Supaya kita tidak masuk dalam krisis. Tetapi seperti Abraham, kita jangan berpikir untuk hidup bercelah. Amin. Puji Tuhan, firman Allah sampai di sini. Tuhan memberkati.